Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Lalu ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai satu seri yang baru, yaitu seri tentang penyembahan. Kenapa penyembahan ini begitu penting? Sebab penyembahan adalah salah satu cara yang paling penting di dalam membangun hubungan atau relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Tujuan penyembahan dirancang Tuhan adalah supaya kita bisa mendekat kepadanya. Dan ini adalah keinginan Tuhan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu dirancang untuk menjadi penyembah. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, bukan mereka menyembah pencipta, mereka menyembah ciptaan. Itulah yang membuat manusia menjadi penyembah berhala. Karena mereka menyembah ciptaan dan bukan menyembah pencipta. Yesus datang ke dunia lalu kemudian memulihkan hubungan kita dengan Allah, menggantikan dosa-dosa kita. Yang menjadi pemisah kita dengan Allah adalah dosa kita. Lalu Yesus menjadi jembatan, dan kemudian kita bisa beroleh akses jalan masuk ke dalam hadirat Allah kembali melalui pribadi dan karya Kristus Yesus. Hari ini, kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah mendapatkan sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa untuk kita bisa menyembah Tuhan. Persoalannya adalah ini, kita akhirnya menggantikan keistimewaan penyembahan untuk bersama dengan Allah itu sekedar menjadi sebuah kewajiban agama. Dan akhirnya kita hanya berusaha mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan bukannya menikmati apa yang ada yang Tuhan sediakan pada waktu Dia datang. Dan cerita ini adalah ketika Tuhan datang ke rumah Marta dan Maria, ada dua respons yang menarik. Marta begitu sibuk untuk melayani Yesus, dan itu sebenarnya tidak salah. Tetapi Maria dikatakan memilih untuk duduk di kaki Yesus, dan kemudian Yesus memberikan pujian bahwa dia memberi yang terbaik. Dia mendapatkan yang paling penting. Nah, apa yang membuat ini menjadi sebuah hal yang unik untuk kita pelajari? Yang pertama bahwa ternyata penyembahan itu yang dikatakan sebagai prioritas diperlihatkan oleh Maria dengan cara dia berada di kaki Yesus. Di dalam pemunculan Maria di Alkitab, ada 3 kali Maria dimunculkan di Alkitab, 2 kali dalam kitab Yohanes, dan 1 kali di dalam kisah di dalam Injil Lukas ini. Di mana semua pemunculan Maria selalu ada di posisi dia tersungkur di kaki Yesus. Dia berada di kaki Yesus. Apa maksudnya berada di kaki Yesus? Yang pertama bahwa ternyata Maria mengakui bahwa Yesus itu lebih unggul dari dirinya. Sehingga dia perlu mendengarkan nasihat instruksi dari Yesus. Saat ini, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, kita begitu banyak mendapatkan video tutorial. Masak, olahraga, melakukan sesuatu. Dan kita bisa melihat begitu banyak yang kita bisa pelajari. Tetapi ada satu hal yang menjadi kendala. Kita tidak bisa interaksi dengan orang tersebut. Orang tersebut tidak bisa mengkoreksi kita. Itulah kelebihan kalau kita berada di dalam kedekatan dengan seseorang. Bukan saja kita bisa memperhatikan, mendengarkan instruksinya, tetapi juga dia bisa memberikan kita koreksi sehingga kita bisa memiliki improvement atau perbaikan. Jadi kedekatan memimpin kepada perubahan atau perbaikan. Yang kedua,
bahwa Maria berada di kaki Yesus karena dia mengakui Yesus itu bisa mengatakan hal-hal yang dia tidak bisa dapatkan di tempat lain. Dan yang ketiga, bahwa Maria mengakui Yesus menyambutnya untuk berada di kakinya, berada di dekatnya. Yesus menerima. Karena inilah kerinduan Allah. Dia ingin mendekat kepada kita sebagaimana kita bersama-sama dengan Dia. Lalu yang keempat, bahwa Maria duduk di kaki Yesus karena Maria menyadari bahwa dia bukan sekedar memerlukan informasi tentang Yesus, tetapi dia memerlukan relasi. Karena relasi inilah sebenarnya kebutuhan hidup kita yang paling besar. Dan itu yang Tuhan datang kepada kita untuk membangun relasi. Karena kalau kita sekedar belajar firman, kita bisa bertemu dengan firman, tetapi kita gagal bertemu dengan firman yang hidup, yaitu Yesus. Akhirnya, aktivitas kita hanyalah belajar firman Tuhan secara akademis, tetapi kita tidak mendapat perubahan karena kita tidak bertemu langsung dengan pribadi yang ada di dalam firman itu. Kekristenan yang membedakan dengan beragama atau bermoral adalah kekristenan menjadikan kita memiliki pengetahuan, tetapi yang terutama memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga akhirnya ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita diubahkan dan kita membawa pujian kepada Tuhan. Dan itulah kenapa kita ada. Kita ada untuk menghormati Tuhan. Kita ada untuk memuliakan Tuhan. Dan cara kita bisa melakukan itu dan menggenapi itu ketika kita bertemu dengan Dia secara reguler, secara teratur, dan kemudian kita mendapatkan hubungan yang mengubahkan hidup kita. Kata devotion atau devosi bukan sekedar sebuah tindakan, tetapi devosi lebih berbicara mengenai saya menundukkan diri kepada Tuhan. Saya mengakui bahwa saya mengabdi kepada Dia. Ini yang hebat, bahwa kita melakukan devosi bukan sekedar sebuah intellectual atau religious activity, tetapi sebuah pengabdian kepada Tuhan. Dan Maria tidak mengundang Yesus untuk belajar Alkitab dengan dia, tetapi belajar untuk mengenal Dia lebih baik. Tuhan ingin kita menjadi intim dengan Dia. Itulah sebabnya Yesus mati buat kita dan menciptakan satu kesempatan relasi yang baru dengan Dia. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Yesus dan oleh karena karya-Mu, kami beroleh jalan masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan setiap hari bisa mendekat kepada hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, bahwa pada saat kami berada dalam hadirat-Mu, kami bukan saja sekedar belajar untuk mengetahui Engkau lebih dalam, lebih baik, tetapi kami bisa menjadi lebih intim dan diubahkan oleh Engkau sendiri. Dan sebagai hasilnya, kami bisa membawa pujian dan kemuliaan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.